Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Aditya Martakasih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen dari SMK Bina Wiyata, Karangmalang, Sragen. Tugas ini saya buat dengan bimbingan penuh dari Pak Bambang Dwi Cahyono SPD MPD sebagai fasilitator kelas B CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Lalu, saya juga dibantu oleh Pak Sri Tapa, SPD MSI, pengajar praktik kelas B CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Pada tahapan demonstrasi kontekstual ini, saya diberikan sebuah wadah untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai keseluruhan materi. Dan saya diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang saya hadapi. Dan kami akan menganalisa hasil wawancara sesuai dengan konsep-konsep yang telah kami pelajari dalam modul ini. Lalu, siapa pemimpin yang menjadi objek wawancara? Yang pertama adalah Dr. Andes Saimin MMMH, Kepala SMK Bina Wiyata Sragen. Posisi beliau sebagai pemimpin tentunya sering mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Lalu yang kedua adalah Ibu Pertiwisari SPD MH. Beliau adalah Wakil Kesiswaan SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Posisi beliau yang sering berhadapan dengan murid dan dengan segala problematikanya tentunya sering mengalami dilema etika dalam pengambilan sebuah keputusan-keputusan penting. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, kalau mengidentifikasi itu memang kita akan melihat subjeknya dulu ya. Karena di sini adalah sekolah atau satuan pendidikan sebagai bentuk masyarakat kecil yang anggotanya juga tidak hanya satu kelompok atau satu kelompok, maksud saya misalnya hanya guru saja atau siswa saja, bahkan sampai masyarakat harus menjadi semacam hal yang diperhatikan atau untuk mengidentifikasikan masalah etika atau ya dengan moral. Itu saya selalu melihatnya kasus itu muncul dari kelompok apa, muncul dari kelompok siswa kah, atau muncul dari kelompok guru kah, atau muncul dari pantulan dari masyarakat yang para siswanya sekolah, para anak putra putrinya sekolah di SMK Bina Wiyata. Ini yang menjadi semacam tracing. Ya, setiap saya mengambil suatu langkah atau pemecahan suatu masalah, mengidentifikasi, saya melihatnya di situ. Setelah kita lihat dari kelompok-kelompok itu, atau ya komunitas itu apakah masyarakat, apakah siswa, apakah guru, ya baru berikutnya masalah yang muncul potensi muncul di sekolah ini masalah apa gitu. Hasil analisa. Dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan, beliau mengawali dengan mencari tahu terlebih dahulu siapa sajakah yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu, beliau mengidentifikasi latar belakang permasalahan melalui fakta-fakta relevan agar proses selanjutnya dapat sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Jadi kita juga harus mengidentifikasi sebab sejauh mana nanti imbasnya, efek negatifnya, efek positifnya harus kita pelajari betul. Kira-kira oke sing ngendi yang efek positif atau efek negatifnya, dan itu harus istilahnya harus berpihak ke dua-duanya. Paling tidak kita harus mengedepankan ke lembaga dulu. Kalau kita nanti mengedepankan ego kita, mungkin ya akan berimbas ke kegagalan yang lain atau akan berimbas tidak baik ke lembaga. Itu ya, agar keputusan itu tidak berimbas negatif bagi keduanya. Minimal kita prosentasinya diperkecil.
Beliau melihat identifikasi permasalahan adalah hal yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan sebuah keputusan beliau melihat latar belakang permasalahan terlebih dahulu yang didapat dari fakta yang ada di dalamnya, agar keputusan yang diambil nanti bersifat menang-menang. Atau jika terpaksa harus menang kalah, maka gap antara menang dan kalah itu tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, semua itu kalau kita tetap mengartikan bahwa pendidikan itu suatu proses, sebetulnya para siswa itu mempunyai potensi atau mempunyai kemampuan untuk tuntas dalam pendidikannya atau berhasil dalam pendidikannya. Hanya saja karena kita juga dibatasi, bentuk kita adalah bentuk istilahnya klasikal ya, jadi dibatasi waktu. Maka kita kadang-kadang yang menjadi dilema adalah setelah proses berjalan dengan waktu yang sudah ditetapkan, materi yang sudah ditetapkan atau manual yang ternyata ada sebagian murid atau siswa itu tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi beban proses pendidikannya. Nah, inilah akhirnya kita dihadapkan satu dilema yang luar biasa. Kalau itu sifatnya tidak fatal dalam pengertian pendidikan ya, pendidikan di Indonesia secara umum itu ya kita akan sedikit memberikan semacam ya, suatu istilahnya bukan lentur ya, suatu peluang atau kesempatan supaya misalnya menambahkan waktu pembelajaran, penambahan materi, dan karena kita juga sadar betul bahwa sebagai guru misalnya itu juga ada kekurangan, sekian jam harinya sekian waktu, materinya seperti ini ya anak diharapkan tuntas. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, beliau mengacu pada norma yang dimiliki oleh pendidik sebagai wujud keterpihakan sekolah terhadap murid dengan melihat potensi positif yang dimiliki oleh murid sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kalau dikatakan keberatan ke arah yang mana, itu sama-sama berat, tapi kita kan tetap harus memprioritaskan. Di lembaga kita ini kan otomatis kita juga punya tanggung jawab dari sekian ribu siswa, belum guru karyawannya. Kalau dikatakan kita berat, ya pasti kita akan berat ke lembaganya, karena imbasnya kalau nanti kita memberatkan salah satu atau mungkin beberapa orang tua siswa, itu mungkin imbasnya akan justru mengena ke lebih besar lembaga, karena lembaga itu mengayomi beberapa orang di situ. Tapi kalau kita memberatkan ke orang tua, mungkin hanya sepihak, satu orang seperti itu. Seperti dalam pengambilan keputusan tentunya akan ada hal yang diprioritaskan. Jika terjadi sebuah dilema, beliau memilih untuk memprioritaskan lembaga karena lembaga mengayomi individu yang lebih luas. Walaupun lembaga tetap berusaha untuk berpihak dengan kepentingan individu tersebut jika dirasa kepentingan tersebut sesuai dengan prosedur dan tidak mengorbankan kepentingan komunitas. Selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Misalnya ternyata setelah akhir daripada kegiatan semester misalnya, ternyata masih ada satu kelas 34 anak yang tuntas mendapatkan nilai KKM masih 50% yang tuntas, 50% yang belum. Nah ini menjadi dilema. Kalau kita tetapkan dulu sudah, yang tuntas ya sudah, yang belum tinggal. Ya ini akan menjadi akan menjadi gemerang kita sebagai pendidik. Berarti guru itu juga tidak bisa mendidik kalau seperti itu, apalagi bumerang sebagai manajemen sekolah.
maka kita tidak berani menetapkan sistem drop out atau akhirnya kita mengambil kebijakan kalau ada belum ketuntasan itu karena dari faktor-faktor akademik, belum tuntasnya, belum memenuhi KKM dan sebagainya. Nah, biasanya kan sudah diantisipasi ya, kebijakannya seperti itu. Ini di peta dulu, saya membuat peta anak-anak yang bermasalah itu kira-kira nanti kalau diprediksi sampai kenaikan tingkat itu masih berapa orang. Setelah peta itu diketahui, akhirnya kita membuat satu terobosan. Anak-anak yang belum tuntas diberikan kesempatan pengayaan atau istilahnya remedi pengayaan. Setelah ada pengayaan belum tuntas lagi, sudah mengalami penurunan jumlahnya, ya diadakan pengayaan lagi yang belum dan seterusnya, yang akhirnya karena pedoman kita akhirnya mengarah pada satu tadi, yaitu belajar itu tidak dibatasi waktu, ya tidak kenal waktu, sehingga sampai Prosedur pengambilan keputusan yang beliau terapkan adalah sebisa mungkin untuk selalu berpihak kepada murid. Beliau cenderung untuk membuka diri dengan opsi trilema, di mana dalam opsi trilema kedua kepentingan itu dapat terakomodasi dengan baik. Kalau ada kasus seperti itu, yang pertama kita memang menganalisis jenis permasalahannya itu seperti apa. Yang kedua, kita mempelajari dari sisi dari kita sendiri juga, dari lembaga, juga dari sisi orang tua. Paling tidak kita ada pendekatan secara moral. Prosedur pengambilan keputusan dimulai dari analisa mendalam dari kasus. Lalu beliau mempelajari fakta relevan yang digali melalui pendekatan persuasif dan mengedepankan moral. Beliau juga membuka diri untuk opsi trilema dalam penentuan keputusan yang akan diambil. Lalu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang istilah efektif itu memang menurut saya efektif itu segera cepat terselesainya satu kebijakan. Kalau hanya kita tawarkan kepada teman-teman guru, ya nanti kalau belum kepala sekolahnya mengambil satu garis tegas, itu juga masih ngambang. Maka sebagai terakhir nanti kalau sudah memang kita bicarakan, kita diskusikan, biasanya kan saya sampai manggil orang-orang tertentu yang mungkin sangat berkompeten ikut menyelesaikan masalah. Misalnya seperti itu. Menurut beliau, agar keputusan menjadi efektif, perlu adanya fakta-fakta relevan sebagai bekal dalam memutuskan sesuatu. Fakta tersebut diperoleh dari individu yang kompeten atau mengetahui seluk-beluk kepentingan yang sedang berdilema. Selain itu, dengan melibatkan orang lain, beliau menghindari keputusan yang bersifat subjektif. Kalau kami itu justru memberikan langkah untuk kedepannya nih, karena ini juga beberapa kejadian, beberapa kasus sudah terjadi, antisipasi seperti itu. Kalau kami cenderung pihak planning untuk persuasif. Artinya apa? Kita memang menginformasikan lebih awal terkait kasus yang terjadi, mungkin kasus penunggatan administrasi yang terjadi. Jadi mungkin dari lembaga itu kita minta untuk memberikan plan atau planning untuk memberikan tagihan yang seawal mungkin. Agar efektif, maka diperlukan tindakan persuasif. Beliau memprediksi terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan dilema yang akan muncul. Beliau menggunakan cara berpikir role-based thinking. Beliau melakukan pendekatan atau persiapan agar semua warga sekolah dapat mematuhi keputusan yang diambil. Pendekatan-pendekatan persuasif inilah bentuk dari keterpihakan beliau terhadap murid. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya selalu melihat ya, pada siapapun namanya etika itu
terutama muncul dari generasi usia, termasuk guru kan ada yang sudah usianya mungkin masih baru keluar dari kampus, ada yang sudah diseminari mungkin 5-10 tahun, tapi ada yang sudah senior sekali hampir pensiun dan sebagainya. Itu ternyata sangat dominan. Artinya dominan ini etika yang dimiliki itu sangat dominan, sangat mengikuti, mempengaruhi gitu. Tantangan yang dihadapi beliau adalah beberapa guru masih memegang teguh prinsip senioritas. Mereka terkadang tidak terima jika kepentingannya dikalahkan dengan kepentingan guru muda, walaupun jika ditelisik lebih jauh lagi, keputusan yang diambil sudah tepat. Kalau tantangan itu pasti ada, ya hambatan itu pasti ada. Bisa dari saya sendiri, bisa juga dari tim kita sendiri, mungkin dari tim SMK juga, bisa jadi dari eksternal juga. Jadi kalau dari internal misalnya, dari internal itu banyak. Artinya apa? Proses lembaga sudah ada SOP atau prosedur seperti itu kadang dari tim internal itu belum bisa memenuhi sepenuhnya tentang SOP atau standar prosedur untuk menegakkan penertiban administrasi. Jadi kerjasama tim. Tantangan yang beliau hadapi adalah kemungkinan adanya disharmoni dalam menjalani keputusan tersebut, sehingga keputusan yang diambil perlu dipikir masa-masa agar dapat menuntun ekosistem sekolah untuk dapat saling ikhlas untuk bekerja sama, terutama dalam proses persuasi yang terkadang tidak dilakukan dengan sepenuh hati, sehingga tidak semua murid mampu untuk mematuhi keputusan yang dibuat. Pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, saya juga melihat daripada kalau ada guru atau karyawan, selama itu wajar dalam arti ya punya masalah tapi tidak fatal maksud saya. Tidak fatal itu bisa dengan cara mungkin ya secara langsung. Ini mestinya sebenarnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Misalnya seorang teman yang saya beri tugas untuk menangani keuangan, yang dia membuat laporan kurang pas misalnya. Kurang pas itu kan karena ya belum tahu mungkin seperti itu. Akhirnya saya membuat semacam ya ini caranya seperti ini, coba ini diperbaiki dan sebagainya. Atau ini lain kali jangan diulang, misalnya seperti itu. Jadi ya itu bisa saya terapkan secara langsung. Ya bisa nanti dalam bentuk kolektif karena banyak orang yang punya tugas itu, sehingga nanti biar semua juga yang lain mempunyai pemahaman yang sama, atau adanya semacam penularan yang sudah pinter dengan yang baru belajar yang masih salah dan sebagainya. Itu biar ada ada semacam penularan ketika gitu. Tidak ada jadwal khusus, bentuk penanganan adalah penuntunan persuasif secara langsung dan mendorong penularan dan pengimbasan antar individu. Sementara jika ada kesalahan yang fatal, maka keputusan berbasis peraturan akan diambil. Tergantung jenis kasusnya. Kalau kasus itu misalnya harus hari itu diselesaikan, ya harus hari itu diselesaikan. Misalnya jadi customer tidak merasa dikecewakan, tapi sudah ada respon dan sudah ada tindak lanjut. Penjadwalan bersifat situasional tergantung dari tingkat urgensi dilema yang terjadi. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya belajar dari istri saya sendiri. Saya mungkin ya sama dengan yang teman-teman yang lain sama. Istri itu kadang punya bisikan kan.
intuisi istri yang bijak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam penetapan atau pengambilan keputusan secara langsung kami selalu berkoordinasi. Karena ini keputusan lembaga, ya kita tidak bisa sepihak memutuskan hanya atas pengambilan keputusan kami saja, tetapi Koordinasi dan kerjasama antar pemimpin menjadi faktor pendukung utama. Dan terakhir, pertanyaan ke-8. Dari semua yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajarannya adalah kadang-kadang ada yang keputusan saya itu memang didahului ya saya yang nanti akan mempunyai kewenangan untuk mengatur itu kadang-kadang diwarnai dengan subjektivitas, banyak diwarnai dengan subjektivitas. Karena apa? Ada kaitannya dengan istilahnya kekuasaan gitu ya, hierarki lah gitu. Tapi kadang-kadang setelah dievaluasi, oh iya, tujuan akhir kita kerja sama itu tidak seperti itu. Walaupun kepala sekolah itu tidak boleh, seperti itu harus direnung dan dievaluasi. Kita benar atau tidak, misalnya diambil seperti itu. Tidak seperti itu. Refleksi beliau dari pengambilan keputusan yang berdilema adalah ada kalanya keputusan yang diambil itu adalah sesuatu yang subjektif. Untuk itu, dia menyadari bahwa perlu ada evaluasi dan perlu adanya masukan agar keputusan diambil menjadi lebih objektif. kalau pelajaran yang saya peroleh ya Mbak di situ dan Bapak Ibu semuanya, bahwa setiap keputusan itu belum tentu akan memuaskan semua orang. Ini pelajarannya. Jadi keputusan yang kita tetapkan itu belum tentu akan memberikan kepuasan ke semua orang. Tapi di situ kita tidak boleh berkecil hati, karena keputusan yang kita ambil itu bukan untuk keputusan pribadi, tapi untuk keputusan lembaga. Pasti akan ada nilai plus dan minusnya, tetapi lebih kita prioritaskan pada keputusan secara persentase ke lembaga. Kalau menuruti keputusan pribadi, panjenengan akan kesulitan, kita juga akan kesulitan. Karena mungkin keinginan Pak Gunawan seperti ini beda, mungkin keinginan Pak Adit beda, mungkin keinginan Pak Edi beda, mungkin keinginan Bu Yuli beda, mungkin keinginan Pak Pana juga beda. Nah, kita harus bisa mengerucutkan. Artinya pembelajaran yang kita tetapkan atau yang saya ambil biasanya bahwa memang keputusan itu tidak akan mungkin memuaskan semua orang. Bisa saya sampaikan. Refleksi beliau, ketika sebuah keputusan itu diambil, maka keputusan tersebut tidak akan memuaskan semua orang. Namun beliau berusaha memastikan agar keputusan tersebut memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap warga sekolah. Selanjutnya adalah refleksi. Hal yang menarik bagi saya dalam sesi wawancara ini adalah yang pertama, saya menyaksikan sendiri bagaimana akhirnya seorang pemimpin menyadari akan perlunya evaluasi dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu, keputusan objektif sangat perlu dihasilkan oleh seorang pemimpin yang baik. Selanjutnya, beberapa paradigma dilema etika muncul dan saya mencoba untuk mengidentifikasinya satu persatu yang akan saya jabarkan pada pertanyaan selanjutnya. Lalu, bagaimana sebuah keputusan diambil bukan untuk menuruti kemauan individu maupun kelompok individu, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan mereka. Pro dan kontra adalah makanan sehari-hari dari seorang pemimpin. Bagaimana cara seorang pemimpin menyikapi perbedaan adalah dengan memberikan perlakuan yang berdiferensiasi. Terminologi trilema mungkin asing bagi telinga mereka. Namun tindakan trilema adalah sebuah hal yang sering mereka lakukan. Hal yang masih mengganjal, apakah pilihan 3 prinsip berpikir dalam menghadapi dilema etika dari masing-masing pemimpin tersebut dapat berubah ketika dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. Sebagai kepala sekolah, Dr. Andes Saimin seringkali dihadapkan dengan beberapa jenis dilema etika yang saya identifikasi ketika beliau berdilema dalam nilai kebenaran melawan nilai loyalitas, di mana rekan seangkatannya terkadang harus dikalahkan oleh sebuah keputusan yang memihak ke sisi lain.
Sebagai pribadi yang berorientasi end-based thinking, beliau memikirkan hasil akhir agar sekolah dapat terus berkembang. Sementara Ibu Pertiwisari mengalami paradigma keadilan lawan kasihan. Namun dengan berorientasi rule-based thinking, beliau lebih mengutamakan kemaslahatan sekolah dalam setiap pengambilan keputusannya. Beliau selalu mengutamakan kepatuhan pada peraturan walaupun diawali dengan pengkondisian terlebih dahulu. Kedua pemimpin tersebut sama-sama mencari dan menggunakan opsi trilema walaupun kecenderungan untuk menggunakannya lebih kuat pada Pak Saimin. Pak Saimin dan Bu Pertiwi setuju jika keputusan yang diambil ke depan harus bersifat objektif. Mereka cenderung untuk melakukan uji panutan atau uji kode etik setiap akan mengambil keputusan. Jika Pak Saimin cenderung menelaah fakta relevan yang dikumpulkan dengan bantuan orang yang kompeten, maka Ibu Pertiwi lebih cenderung untuk melakukan tindakan persuasif kepada warga sekolah terlebih dahulu, sebelum keputusan yang sekiranya mengorbankan nilai kebajikan lain diambil. Lalu dalam penerapan pengambilan keputusan dilema, saya akan mengidentifikasi paradigma dilema etika yang saya hadapi dan menentukan kasus yang saya hadapi itu sebuah dilema etika atau hanya sekedar bujukan moral. Sebelum mempublikasikannya, saya akan mengujikan terlebih dahulu menggunakan 9 langkah pengujian. Keputusan yang saya ambil adalah buah dari pemikiran care-based thinking, walaupun saya harus hati-hati agar tidak terkena bujukan moral. Saya juga mulai menerapkannya di kelas terlebih dahulu sebagai latihan dengan permasalahan sederhana yang muncul setelah libur Lebaran. Demikian pemaparan saya dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.